Udah? Udah. Oke. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya bersama tim saya akan menjelaskan mengenai BlackBerry, mengapa ia mengalami kemunduran dan akhirnya tertinggal zaman. Nah, tentunya saya tidak hanya sendiri, saya ditemani dengan dua rekan saya, ada Thalia Angelika Sinaga dan Kiki Nurmala. Eh, Kemunduran BlackBerry ini pada masa lalu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk budaya organisasi, kemudian ada beberapa hal lainnya. Apa saja? Yang pertama itu adalah ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan pasar. Artinya di mana BlackBerry pada awalnya dikenal karena keunggulannya dalam email dan keamanan. Namun perusahaan ini mungkin gagal untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan konsumen dan tren teknologi yang mengarah ke perangkat pintar atau smartphone yang lebih serbaguna. Kemudian ada perubahan pasar. Aduh, salah lagi Mbak. Lanjut aja ya, nanti dirimu potong aja ya. Kak Kiki. Ya. Oke. Terus yang kedua, ada inovasi yang lambat. Nah, BlackBerry ini memiliki budaya organisasi yang mungkin kurang mendorong inovasi atau proses pengembangan produk yang lambat yang bisa menjadi faktor kegagalannya. Perusahaan teknologi harusnya responsif terhadap inovasi-inovasi yang baru dan perubahan pasar untuk tetap kompetitif di eh, di pasarnya. Kemudian yang ketiga ada kebijakan manajemen yang tidak efektif. Manajemen yang tidak efektif dalam mengelola perubahan atau mengalokasikan sumber daya dengan baik juga dapat memperlambat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dan bertahan dalam lingkungan yang kompetitif. Kemudian yang keempat ada persaingan yang intensif. Persaingan yang intensif ini muncul seperti munculnya pesaing baru seperti Apple, Android, dan yang lain yang menawarkan teknologi yang lebih canggih dan aplikasi yang lebih luas juga. Yang mana hal ini berdampak pada kemunduran BlackBerry. Perusahaan harus mampu mengatasi persaingan ini dengan strategi yang efektif. Jadi intinya kalau tidak ada inovasi maka perusahaan atau produk yang kita tawarkan akan mengalami kemunduran atau tertinggal zaman. Yang kelima ada kegagalan strategi pemasaran. Budaya organisasi yang mungkin tidak mengutamakan strategi pemasaran yang efektif atau kurangnya pemahaman terhadap preferensi konsumen dapat menyebabkan penurunan penjualan. Jadi intinya banyak aspek-aspek yang dapat mengakibatkan kegagalannya BlackBerry ini. Bisa dari aspek teknologinya, ada strategi bisnis, kemudian budaya organisasinya juga, dan hal-hal lainnya. Terus pada masa kejayaan BlackBerry, ini seperti dilihat di diagram berikut, BlackBerry mengalami kemajuan pada tahun 2010 hingga tahun 2012. Namun setelah setelah masa kejayaannya mulai memberikan tanda-tanda meredup, tidak tidak butuh waktu lama untuk kemudian didominasi oleh pasar-pasar lain, oleh brand-brand lain yang di puncaknya pada tanggal 4 Januari 2022, perusahaan asal Kanada menghentikan seluruh dukungan sistem operasi BlackBerry OS. Itu artinya semua ponsel dan tablet BlackBerry yang menjalankan sistem operasi tersebut, terutama model lawas, itu tidak bisa lagi digunakan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Mbak Thalia, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudara Rani Listiani. Selanjutnya, materinya akan dibacakan oleh saya. Perilaku kelompok di dalam perusahaan BlackBerry pada masa kejayaan mungkin mencerminkan beberapa karakteristik khususnya yang mendukung inovasi dan pertumbuhan perusahaan tersebut.
Yang pertama itu kolaborasi intensif. Kelompok-kelompok di BlackBerry mungkin sangat mendorong kolaborasi antara tim-tim fungsional dan departemen. Ini penting dalam mengintegrasikan teknologi hardware dan software, serta dalam mengembangkan solusi yang menyeluruh dan berkualitas tinggi. Yang kedua, fokus pada keamanan dan kendala. Kelompok-kelompok di BlackBerry mungkin terfokus pada memastikan bahwa setiap produk atau layanan yang dikembangkan memenuhi standar tinggi keamanan dan keandalan. Ini dapat mencakup pengembangan teknologi enskripsi dan perlindungan data yang kompleks. Yang ketiga itu adalah inovasi berbasis teknologi. Kelompok-kelompok di BlackBerry mungkin didorong oleh dorongan untuk terus berinovasi dan dalam teknologi mobil dan komunikasi. Mereka mungkin beradaptasi dalam pengembangan sistem operasi, aplikasi, dan perangkat keras yang menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan. Yang keempat adalah pendekatan berorientasi pelanggan. Kelompok-kelompok di BlackBerry mungkin berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan pelanggan dan menciptakan solusi yang memenuhi atau kelebihan harapan mereka. Ini bisa berarti melakukan riset pasar dan komprehensif atau mendengarkan umpan balik pelanggan secara aktif. Yang kelima adalah komitmen terhadap kualitas. Kelompok-kelompok di BlackBerry mungkin dipandu oleh komitmen terhadap kualitas produk dan layanan. Mereka mungkin secara konsisten mengevaluasi dan meningkatkan produk mereka untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar tinggi yang diharapkan dari merek BlackBerry. Namun seiring dengan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengikuti perubahan pasar dan persaingan yang intensif, perilaku kelompok di BlackBerry mungkin juga telah mengalami adaptasi dan penyesuaian untuk menghadapi lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Selanjutnya adalah budaya organisasi yang mengutamakan, yang pertama itu adalah fokus pada keamanan dan keandalan. Perusahaan dengan budaya ini menempatkan keamanan sebagai prioritas utama dalam setiap aspek operasional dan produk yang mereka tawarkan. Ini mencakup pengembangan perangkat lunak yang aman, kepatuhan terhadap regulasi keamanan, dan perhatian terhadap privasi data pengguna. Keandalan produk juga menjadi fokus sehingga penggunaan dapat mengandalkan produk mereka dalam setiap situasi. Yang kedua adalah inovasi teknologi. Budaya inovasi mendorong perusahaan untuk terus mencari solusi baru dan mengembangkan teknologi yang memimpin pasar. Tim-tim di perusahaan ini didorong untuk berpikir kreatif, mengeksplorasi ide-ide baru, dan mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Yang ketiga adalah komitmen pada kualitas. Kualitas menjadi inti dari semua yang dilakukan oleh perusahaan ini. Mereka memiliki proses yang ketat untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar tertinggi dalam hal kualitas, kehandalan, dan kinerja. Komitmen ini terlihat dalam setiap tahap pengembangan produk, mulai dari perencanaan hingga pengujian dan penyebaran. Yang keempat adalah kolaborasi dan tim kerja. Kolaborasi dalam perusahaan ini tidak hanya mengacu pada kerja tim yang efektif di antara departemen, tetapi juga mencakup kerjasama dengan pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Budaya ini mempromosikan sharing knowledge, mendengarkan ide-ide dari berbagai sumber, dan membangun hubungan yang kuat dalam ekosistem bisnis mereka. Yang kelima adalah kepemimpinan dan visioner. Kepemimpinan yang visioner memimpin perusahaan dengan visi jangka panjang yang jelas. Mereka tidak hanya melihat
kebutuhan saat ini, tetapi juga memandang ke depan untuk mengidentifikasi peluang baru dan tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Kepemimpinan ini memberikan arahan yang strategis dan menginspirasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan menerapkan budaya ini, perusahaan tidak hanya membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang, tetapi juga memastikan bahwa mereka tetap relevan dan kompetitif dalam pasar yang terus berubah dan menantang. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Kiki. Saudara Kiki dipersilahkan. Mbak, ke bawah itunya minta tolong. Ganti slide. Baik, terima kasih Saudara Thalia. Di sini saya akan membacakan tentang manajemen konflik. Yang pertama, di situ ada komunikasi terbuka dan transparan. BlackBerry mengedepankan komunikasi terbuka dan transparan dalam interaksi internal dan eksternal perusahaan. Ini penting untuk membangun kepercayaan di antara karyawan, pemangku kepentingan, dan konsumen. Komunikasi jelas juga membantu dalam menyampaikan visi perusahaan dan strategi bisnis efektif. Yang kedua, ada pengelolaan perubahan. Dalam industri teknologi yang cepat berubah, BlackBerry harus aktif mengelola perubahan. Hal ini mencakup adaptasi terhadap perubahan pasar teknologi baru dan kebutuhan pelanggan. Pengelolaan perubahan yang efektif mungkin perusahaan untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang sedang bersaing. Yang ketiga ada menyelesaikan konflik secara kolaboratif. BlackBerry mendorong penyelesaian konflik secara kolaboratif di antara tim dan departemen. Ini termasuk membangun kemampuan untuk menangani perbedaan antara pendapat dengan cara memperkuat hubungan dan mengarahkan pada solusi yang lebih baik. Yang keempat ada kolaboratif. Salah satu nilai inti dalam budaya perusahaan di BlackBerry kolaborasi antara tim dan fungsi perbedaan membantu dalam mempercepat inovasi, memecahkan masalah kompleks, dan meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan. Yang kelima ada memperkuat budaya keterbukaan. BlackBerry berusaha untuk memperkuat budaya keterbukaan di seluruh organisasi untuk mendorong ide-ide baru, mendukung umpan balik terbuka, dan mempromosikan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman untuk berbagi pikiran tanpa harus takut. Dan yang keenam, yang terakhir, pengembangan keterampilan manajerial. BlackBerry mengakui pentingnya pengembangan keterampilan manajerial untuk menciptakan pemimpin yang efektif di semua tingkat organisasi, termasuk pelatihan untuk kemampuan kepemimpinan, manajemen tim, dan kemampuan pengelolaan perubahan. Dengan integrasi nilai-nilai ke dalam budaya dan operasi mereka, BlackBerry berusaha untuk membangun organisasi yang adaptif, kolaboratif, dan fokus pada inovasi dalam industri teknologi kompetitif. Itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada dua rekan saya yang sudah membantu saya untuk menyampaikan materi. Sekian presentasi dari kami, sekiranya dapat mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.